Woi, balik lagi sama Senpaizer. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang agak bikin merinding nih buat kita, para wibu garis keras masa depan anime Jepang. Soalnya, denger-denger nih ya, tetangga kita Korea sama Cina, kayaknya lagi ngegas banget bikin animasi. Dulu mah kita taunya anime ya dari Jepang, waifu ya dari Jepang, husbando ya dari Jepang. Tapi sekarang kok banyak banget animasi keren dari Korea sama Cina yang bikin kita, wah ini keren juga. Jangan-jangan mereka mau nyalip. Gini deh, dulu tuh animasi Korea sama Cina kesannya kayak, ya gitu deh. Tapi sekarang coba deh liatin kualitas gambar manhwa sama donghua. Udah kayak next level. Detailnya, warnanya smooth banget gerakannya. Terus cerita-cerita mereka juga udah mulai macem-macem. Nggak cuma soal silat-silatan atau isekai doang. Ada romance yang bikin baper, fantasi yang epic, bahkan thriller yang bikin merinding. Udah nggak kalah seru sama anime Jepang. Yang lebih greget lagi nih, manhwa sama donghua ini kayaknya nggak takut buat nyoba hal-hal yang agak tabu di anime Jepang. Kadang ada adegan kekerasan yang lebih grafik, tema yang lebih dewasa, atau plot twist yang bikin kita garuk-garuk kepala. Jadi kayak ada bumbu baru yang bikin kita penasaran terus. Jangan lupa juga soal manhwa yang diadaptasi jadi anime Jepang kayak Solo Leveling. Tuh kan, udah mulai kawin silang nih. Rasanya kayak agak gimana gitu, tapi ya penasaran juga. Kalau kita intip-intip nih ya, jumlah studio animasi sama animator di Korea Selatan sama Tiongkok tuh kayaknya lagi booming banget. Kayak jamur tumbuh setelah hujan. Di Jepang mungkin udah jadi sesepuh dengan banyak pengalaman, tapi di sana tuh kayak lagi sprint maraton. Energinya beda. Desain karakter di manhwa sama donghua juga nggak kalah keren. Mereka tuh kayak punya style sendiri yang unik. Kadang lebih ke western, kadang chibi tapi tetap stylish. Jadi kayak waifu sama husbando idaman kita, jadi makin banyak pilihannya nih. Dompet auto jebol lagi buat merch. Dengar-dengar nih ya, dukungan pemerintah di Korea sama Cina tuh kayaknya all out banget buat industri animasi mereka. Kayak dikasih buff level dewa gitu. Beda sama di Jepang yang kayaknya lebih mengandalkan semangat individu para kreator. Nah, ini nih yang bikin Senpaizer agak speechless. Beberapa donghua tuh udah berani main teknologi 3D yang hasilnya jaw-dropping. Udah kayak bukan animasi 2 dimensi biasa lagi, tapi kayak cutscene game AAA. Anime Jepang kapan nih nyusul yang kayak gini? Apa masih setia sama yang tuh di klasik? Oke, tarik napas dulu para wibu, jangan langsung pesimis gitu dong. Anime Jepang kan udah kayak raja di dunia animasi selama bertahun-tahun. Mereka punya sejarah yang panjang, karya-karya masterpiece yang nggak kehitung, dan fanbase yang udah kayak keluarga besar di seluruh dunia. Studio-studio anime Jepang juga nggak cupu kok. Mereka juga terus belajar, berinovasi, nyari bibit-bibit animator berbakat, dan yang pasti, terus bikin anime-anime yang kualitasnya tetap bikin kita nggak bisa tidur, saking bagusnya. Cuman ya, sekarang saingannya makin banyak, jadi harus makin kreatif. Justru dengan adanya lawan yang sepadan, mungkin industri anime Jepang malah jadi makin semangat buat bikin karya yang lebih mind-blowing lagi. Kayak lagi dibully di sekolah, terus jadi makin kuat pas lulus. Ada potensi comeback yang lebih dahsyat nih. Lagian nih ya, selera kita kan juga macem-macem. Ada yang udah cinta banget sama art style Jepang yang khas, ada juga yang kepincut sama visual dan cerita dari Korea sama Cina. Jadi kayaknya sih, semua jenis animasi ini bakal punya penggemarnya masing-masing. Nah, gitu-gitulah kira-kira persaingan di dunia peranimasian. Intinya sih, buat kita sebagai penonton, ini kayak lagi dapet buff tontonan yang makin banyak dan makin keren. Asal ceritanya bikin nagih, animasinya bikin mata melek, ya gas aja nggak sih? Kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Udah ada manhwa atau donghua yang kalian fans berat? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.